Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembahasan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, apa itu hak anak-anak? Hak merupakan sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Intinya, hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan dan sesuatu yang harus kita miliki karena merupakan hak kita. Contohnya adalah misalnya memiliki tubuh yang sehat, memperoleh pendidikan yang layak, kemudian memperoleh kenyamanan dan keamanan, kemudian memperoleh perlindungan dari segala ancaman. Itu adalah contoh hak. Tentunya kita masih memiliki banyak hak lainnya ya anak-anak, selain hak-hak yang Bapak sebutkan. Kemudian yang kedua, apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Intinya, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau hak tadi kan sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Jika ingin memperoleh hak, maka kamu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sehingga hak dan kewajiban akan berjalan seimbang. Contoh kewajiban adalah menjaga kesehatan tubuh, menjaga kerukunan warga, menghormati hak orang lain, dan menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal. Nah, tentunya masih banyak kewajiban kita ya anak-anak. Kewajiban kita di rumah, di sekolah, di masyarakat, ataupun di tempat lainnya. Itu hanya beberapa contoh saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanggung jawab. Apa anak-anak tanggung jawab itu? Tanggung jawab merupakan kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab juga berarti sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Intinya, tanggung jawab itu tidak hanya sekedar kewajiban. Kalau kewajiban kan sesuatu yang harus kita lakukan, bisa kita terpaksa. Tetapi kalau tanggung jawab, kita melakukan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, tanpa paksaan. Ada kesadaran dalam diri kita untuk melakukan tugas-tugas kita, kewajiban kita. Kemudian tanggung jawab juga berbicara tentang kemauan diri kita untuk menanggung segala sesuatu akibat dari perbuatan kita. Sehingga ketika kita mau melaksanakan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh dan mau menanggung segala sesuatu resiko dari tindakan kita, maka kita bisa disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Contoh tanggung jawab, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga secara teratur agar tubuh menjadi sehat. Kita bertanggung jawab memelihara kesehatan tubuh kita dengan makan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Yang kedua, memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Yang ketiga, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jika kita menginginkan masyarakat tempat tinggal kita itu tertib, aman, kemudian masyarakatnya bersatu, maka kita bertanggung jawab untuk menciptakan ketertiban itu, untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan itu.
Nah, sekarang kita membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Contohnya apa ya anak-anak? Misalnya hak kita berhak memperoleh nilai yang bagus. Maka kita memiliki kewajiban untuk belajar. Lebih dari itu kita memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, belajar di kelas dengan tenang. Berarti kewajiban kita kalau kita memperoleh hak belajar di kelas dengan tenang, kita harus menjaga ketertiban. Kemudian tanggung jawab kita tidak membuat kelas gaduh. Dan ketika ada teman kita yang gaduh, kita menasihatinya. Itu tanggung jawab kita untuk menciptakan kelas yang tenang. Kemudian hak kita yang ketiga adalah belajar di tempat yang bersih dan nyaman. Nah, anak-anak, ketika kita memiliki hak belajar di tempat yang bersih dan nyaman, berarti kita memiliki kewajiban untuk membuang sampah di tempat sampah. Tanggung jawab kita berarti kita peduli dan selalu memperhatikan kebersihan sekolah. Itu tanggung jawab kita untuk menciptakan lingkungan sekolah kita bersih. Sehingga kita nyaman, dan ketika ada teman yang membuang sampah sembarangan, kita menasihatinya. Ya, selanjutnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam musyawarah. Anak-anak, kalian tentu sudah tahu apa itu musyawarah. Musyawarah berarti duduk bersama untuk berdiskusi, membicarakan sesuatu bersama-sama sehingga bisa mencari solusinya. Nah, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Untuk apa? Untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Namun anak-anak, dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah ini, musyawarah dapat dilakukan jika memenuhi quorum, atau quorum itu jumlah paling sedikit peserta musyawarah yang harus hadir. Paling sedikit 3/4 dari peserta musyawarah. Misalnya ada 100 orang yang harus hadir 75 orang. Baru musyawarah itu bisa dimulai. Kita bisa mengambil keputusan. Tetapi misal dari 100 hanya ada 15 orang yang hadir, berarti kita belum bisa mengambil keputusan karena tidak memenuhi quorum. Anak-anak, jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka kita harus melakukan voting. Voting itu apa? Voting itu adalah pemungutan suara. Nah, selanjutnya kita membahas hak peserta musyawarah. Apa hak peserta musyawarah? Yang pertama, menyampaikan pendapat secara terbuka. Kemudian yang kedua, dihargai oleh peserta musyawarah lainnya. Kemudian yang ketiga, berhak didengar pendapatnya. Itu adalah hak peserta musyawarah. Kemudian kewajiban peserta musyawarah: menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak mencela pendapat orang lain. Mungkin pendapat kita berbeda dengan pendapat orang lain, namun kita tidak boleh menganggap pendapat orang lain itu jelek. Dalam musyawarah kita harus bersama-sama berdiskusi. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Ketika bermusyawarah harus bersikap sopan dan santun, entah ketika kita berbicara maupun dari sikap tubuh kita. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
Selanjutnya, kita akan membahas tanggung jawab peserta musyawarah. Yang pertama, menciptakan suasana musyawarah yang nyaman. Kemudian yang kedua, melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan kesungguhan hati. Kewajiban kita melaksanakan hasil keputusan, tetapi mungkin ada keputusan yang tidak sesuai keinginan kita. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab, maka kita harus melaksanakan keputusan itu dengan kesungguhan hati. Ketiga, sadar bahwa pendapat diri sendiri bisa terpakai atau tidak. Oleh karena itu, harus bersedia berdiskusi dan mencari solusi bersama. Itu tanggung jawab kita. Bukan memaksa kehendak kita, tetapi kita mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian bertukar pikiran, bertukar pendapat, sehingga kita bersama-sama bisa mencapai yang namanya kesepakatan bersama. Hasil dari pendapat orang yang berbeda dalam musyawarah kan berbeda-beda kan pendapatnya, ya, kemudian dirangkum, disatukan, dicari solusi bersama.